Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Insyaallah antum bi khairin. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita ketemu lagi di materi bahasa Arab. Tapi sebelumnya silakan teman-teman disiapkan buku paket, buku tulis dan juga alat tulisnya. Nah, pagi ini silakan kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sekarang teman-teman silahkan dibuka buku paketnya halaman 77. Di situ kita akan belajar tentang tasriful fi'lil madhi. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari dulu, bahwa dhamir muttasil yang sudah kita pelajari kemarin ada 5, yaitu ada ana, kemudian ada anti, kemudian ada anta, kemudian ada hiya, dan juga ada huwa. Teman-teman masih ingat ana itu artinya apa? Artinya saya. Kemudian anti artinya apa? Artinya kamu perempuan. Kemudian anta artinya apa? Anta artinya kamu laki-laki. Kemudian hiya artinya apa? Artinya adalah dia perempuan. Kemudian yang terakhir adalah huwa, yaitu dia laki-laki. Seperti yang Ustadz sampaikan kemarin, bahwa dhamir sebenarnya ada beberapa macam, tetapi yang kita pelajari kemarin baru 5 saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari secara lengkapnya. Selain dari 5 tadi, ada dhamir yang lainnya. Di sini teman-teman juga bisa melihat di buku paketnya. Ada huma, ada hum, ada hunna, ada antuma, kemudian ada antum, kemudian ada antuna, dan juga ada nahnu. Nah, ini artinya apa saja nanti akan kita bahas di selanjutnya, oke? Nanti silakan teman-teman disimak penjelasan tasrif dari Ustadz ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan dhamir-dhamir tersebut di dalam kata kerja, okay? Yang mana hari ini nanti yang kita pelajari adalah al-fi'lul madhi. Teman-teman bisa dilihat catatan yang Ustadz berikan minggu kemarin. Tapi sebelumnya kita pahami dulu dhamirnya. Di sini Ustadz sudah memberikan dhamir secara lengkap, mulai dari huwa, kemudian ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma, ada hunna, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Nah, ini adalah dhamir secara lengkapnya. Ya, Ustadz sudah urutkan dari atas sampai bawah sendiri. Nah, artinya apa? Huwa itu artinya dia laki-laki, jumlahnya 1 orang. Kemudian huma artinya dia berdua laki-laki. Kemudian hum itu artinya lebih dari 2, 3 ke atas, artinya mereka laki-laki, nanti menggunakannya hum. Kemudian hiya itu dia perempuan, jumlahnya 1 atau tunggal. Kemudian huma artinya 2 orang, yaitu dia berdua perempuan. Kemudian kalau lebih dari 2 atau 3 ke atas, itu menggunakan hunna, artinya mereka perempuan. Selanjutnya anta, itu kamu laki-laki, jumlahnya 1. Kemudian antuma, jumlahnya 2, itu artinya kamu berdua laki-laki. Kemudian antum, itu lebih dari 2, 3 ke atas, maka menggunakan antum, kalian laki-laki. Kemudian anti, ini kamu perempuan, jumlahnya 1. Kemudian antuma, itu kamu berdua perempuan. Sedangkan lebih dari 2 atau 3 ke atas menggunakan antuna, kalian perempuan. Kemudian kalau jumlahnya 1, ana, itu saya. Kemudian jumlahnya lebih dari 1, nahnu, kita. Oke, ini adalah dhamir secara lengkapnya ya teman-teman ya. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Kemudian kita coba ke fi'lul madhi, nggih, kata kerja lampau. Teman-teman dilihat di bagian ini ya.
Nah, di bagian sampingnya ini kita lewati terlebih dahulu karena ini akan kita bahas nanti di pertemuan atau materi selanjutnya. Kita fokus di fi'lul madhi dulu, ya. Nah, yang pertama adalah huwa. Kita menggunakan kata dhahaba, artinya pergi, ya. Dhahaba, kalau nanti huwa maka menggunakan dhahaba. Tidak ada perubahan, tidak ada imbuhan apa-apa. Kemudian kalau nanti kita menggunakan huma, dia berdua, maka nanti akan berubah dhahaba. Ada imbuhan alif di belakangnya, ya. Kemudian nanti kalau jumlahnya lebih dari 2 atau 3 ke atas, hum, maka nanti kita akan menggunakan dhahabu. Ada imbuhan wawu, kemudian ada imbuhan alif, ya. Diingat-ingat ada imbuhan wawu, harokatnya sukun, kemudian ada alif di bagian belakangnya. Ini kalau menggunakan hum. Kemudian kalau hiya, dia perempuan jumlahnya 1, nanti ada imbuhan tak di bagian akhir. Zahabat, taknya berimbuhan sukun. Kemudian kalau nanti perempuannya jumlahnya 2, maka nanti akan ada imbuhan tak dan alif di belakangnya menjadi zahabata. Kemudian kalau nanti jumlahnya lebih dari 2, hunna, mereka perempuan, maka nanti ada imbuhan non, tetapi harokat sebelumnya menjadi sukun, dhahabna. Kemudian nanti kalau anta, kamu laki-laki jumlahnya 1, maka ada imbuhan tak di belakangnya, huruf sebelumnya menjadi sukun, dhahabta. Gitu ya teman-teman, ya. Kalau nanti jumlahnya 2, maka menggunakan dhahabtuma. Ada imbuhan tak, mim dan alif. Harokat sebelum tak sukun, dhahabtuma. Kemudian antum jumlahnya lebih dari 2, kalian laki-laki, maka nanti ada imbuhan tak dan mim di belakangnya menjadi apa? Dhahabtum. Gitu ya teman-teman, ya. Kemudian anti, kamu perempuan jumlahnya 1, imbuhannya tak di belakang harokatnya kasroh, dhahabti. Kemudian jumlahnya 2, maka ada imbuhan sama, tak, mim dan alif, dhahabtuma, sama dengan ini. Yang laki-laki maupun perempuan kalau jumlahnya 2, maka sama, dhahabtuma. Beda kalau nanti jumlahnya lebih dari 2 atau 3 ke atas, antuna, kalian perempuan, nanti menjadi dhahabtunna. Ada ta, kemudian ada nun tasdid, ya, dhahabtunna. Kemudian ana atau saya itu menjadi dhahabtu, ada imbuhan ta, harokat sebelumnya sukun. Kemudian nahnu, kita, maka ada imbuhan nun alif, dhahabna. Nah, ini adalah contoh perubahan fi'lul madhi ketika kita masukkan yang berhubungan dengan dhamir muttasil. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami nggih? Ya, nanti akan kita coba latihan mengerjakan yang ada di dalam buku paket. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tadi mendengar penjelasan tentang tasrif fi'lul madhi dari Ustadz, untuk mengasah pengetahuan biar lebih paham lagi, silahkan dibuka halaman 78. Nggih, buku paket halaman 78, dilihat latihan 3. Nggih, di situ ada perintah, isilah titik-titik berikut dengan fi'il yang sesuai seperti pada contohnya. Nggih. Nah, di sini ada beberapa dhamir yang diminta, nggih. Tidak semua dhamir diminta, ingat-ingat. Di bagian paling atas teman-teman bisa dilihat, nggih. Yang diminta adalah huwa, huma, hum, antum, antuma, antuna, dan nahnu, nggih. Teman-teman nanti bisa dilihat dari catatan atau dilihat yang ada di buku paket halaman sebelumnya, nggih.
Di sini ada contoh nomor 1, kata syariba, ya. Syariba ini kita ubah ke huma menjadi syariba, ada imbuhan alifnya, ya. Kemudian dirubah menjadi hum menjadi syaribu, ada imbuhan wawu sukun dan juga alif di belakangnya. Kemudian antum menjadi syaribtum, ya. Ada imbuhan ta dan mim. Harokat sebelumnya menjadi sukun, syaribtum, ya. Kemudian antuma itu menjadi apa? Syaribtuma, ya. Ada imbuhan ta, mim dan alif. Kemudian antunna itu ada syaribtunna, ada imbuhan ta dan nun yang bertasydid. Kemudian nahnu menjadi syaribna, ada imbuhan nun dan alif. Ini adalah contoh yang ada di dalam buku paket nomor 1. Kemudian nomor 2, di sini Ustadz tambahi contohnya biar teman-teman nanti bisa lebih paham lagi, ya. Ada kata rohala, huwa itu rohala. Kemudian diubah menjadi huma, tadi ada imbuhan alif, ya, menjadi rohala, lamnya ada imbuhan alif di belakangnya. Kemudian hum ada imbuhan wawu dan alif menjadi rohalu. Di sini disambung ya teman-teman, ya, karena huruf lam dan wawu itu bisa disambung. Kemudian antum tadi ada imbuhan apa? Ta dan mim menjadi rohal tum, gitu ya. Di sini juga bisa disambung, okay? Kemudian antuma menjadi rohal tuma, ada imbuhan ta, mim dan alif. Di sini juga bisa disambung, okay? Kemudian antuna itu menjadi apa? Rohal tunna, ada imbuhan ta dan nun yang bertasydid. Kemudian terakhir nahnu, tadi ada imbuhan nun dan juga alif menjadi rohal nah itu ya teman-teman, ya. Ini cara mengerjakan di latihan 3 buku paket halaman 78. Nanti di rumah silahkan teman-teman yang nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 silahkan diisi kolom-kolomnya atau titik-titiknya ini disesuaikan domirnya masing-masing. Teman-teman bisa dilihat di contoh nomor 1 dan juga contoh nomor 2 yang Ustadz berikan tadi. Masih ada 3 nomor 3, 4, 5. Silahkan teman-teman dikerjakan sendiri di rumahnya masing-masing. Ingat, huruf yang bisa disambung silahkan disambung. Huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya jangan disambung. Gitu ya teman-teman, nggih. Terima kasih. Itu saja yang Ustadz berikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.